Media Vietnam sampai terkejut. Kok bisa ya Indonesia mengalahkan Uni Emirat Arab dalam laga uji coba? Và điện tử VOV mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Giao hữu cuối cùng của U23 Indonesia trước thềm giải U23 châu Á. Do đó, huấn luyện viên Shin Tae-yong tung ra sân đội hình mạnh nhất với Indonesia. Đội nhà đã thi đấu tự tin trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều. U23 Indonesia đã tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm nhưng chỉ một lần thành công. Witan là người ghi bàn duy nhất của trận đấu. Media Vietnam menyanjung keberhasilan timnas Indonesia U23 mengalahkan Uni Emirat Arab (UEA) dalam laga uji coba jelang Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas UEA dalam laga uji coba yang berlangsung tertutup di Stadion Shabab Al Ahli, Selasa 9 April dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan itu terjadi berkat gol sematawayang Witan Sulaiman. Media dari negeri Pamanho, Bongda 24H menuliskan, Indonesia U23 buat kejutan jelang Piala Asia U23 2024, di judul artikelnya. Judul ini jadi bentuk apresiasi atas kemenangan tim Garuda Muda yang sejatinya tidak diunggulkan bisa menang atas UEA. Dalam ulasannya, Bongda menuliskan bahwa sebenarnya lebih inferior ketimbang UEA. Namun, kemampuan bertahan yang sangat baik dan gol dari Witan membuat timnas U23 menutup laga uji coba terakhir dalam pemusatan latihan di Dubai, UEA, dengan kemenangan. Hasil ini terbilang mengejutkan karena UEA dinilai lebih kuat, tulis Bongda 24H, di laga uji coba sebelumnya, timnas Indonesia U23 menelan kekalahan 1-3 dari Arab Saudi, 5 April lalu. Dengan demikian, tim arahan Shin Tae-yong menatap Piala Asia U23 dengan hasil 1 kali menang dan 1 kali kalah di laga uji coba. Timnas Indonesia U23 masih akan berada di Dubai untuk melakukan pemusatan latihan hingga Rabu 10 April. Sampai Rabu. Setelah itu, timnas U23 akan terbang ke Qatar untuk melakukan persiapan akhir jelang putaran final mulai 15 April, 3 Mei mendatang. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Berat. Di laga perdana, Witan dan kawan-kawan akan bersua Qatar pada 15 April. Waduh guys, ada kabar baik ya di sahur terakhir kita guys ya. Timnas Indonesia U23 berhasil menang guys ya melawan Uni Emirat Arab 1-0 guys ya. Gol dicetak oleh Witan Sulaiman ya dengan salto guys ya. Alhamdulillah ya timnas kita terus berkembang. Ini adalah modal penting guys ya untuk menatap Piala Asia U23 ya. Ini meningkatkan mentalitas pemain kita. Semoga nanti di Piala Asia bisa bisa bermain sangat baik. Dan kita ini juga ditargetkan di Piala Asia U23 itu dengan target yang sangat tinggi guys. Ini adalah modal yang sangat penting bagi timnas U23. Semoga nanti di Piala Asia U23 kita bisa tembus semifinal ya. Yes, alhamdulillah Indonesia menang guys. Pagi dini hari waktu Indonesia Barat, akhirnya Indonesia menang 1-0 atas Uni Emirat Arab U23. Pertandingan persahabatan persiapan Piala Asia U23 di Dubai. Gol Indonesia diciptakan oleh Witan Sulaiman pada babak pertama. Dengan kekuatan full tim, akhirnya Indonesia bisa memetik kemenangan setelah pada pertandingan sebelumnya mendapatkan kekalahan dari timnas Arab Saudi U23. Semoga dengan kemenangan ini, mental pemain-pemain Garuda Muda semakin meningkat hingga tiba pada waktunya tanggal 15 April pada pertandingan pertama menghadapi Qatar di turnamen sesungguhnya kita dapat menghasilkan poin penuh melawan tuan rumah. Komentarnya guys. Siap. Woi Leo, timnas U23 kita menang nih. Yap, kita menang 1-0 melawan Uni Emirat Arab U23 dalam laga uji coba tertutup kedua lewat gol tunggal Witan Sulaiman. Setelah sebelumnya kita menerima hasil kekalahan 1-3 melawan juara bertahan Arab Saudi. Arab memang setelah ini juara bertahan. Kita bersiap untuk tanggal 15 April di laga perdana melawan tuan rumah Qatar. Nah, kira-kira bagaimana peluang kita Leo? Tampil dengan skuad inti, timnas U23 mampu mengalahkan Uni Emirat Arab U23 dengan skor 1-0. Dengan kemenangan ini ya menurut gua bisa menjadi atau motivasi ya untuk menyambut laga resmi nanti untuk AFC U23 di Qatar. Dan menurut gue kemarin juga bener kan kalau mungkin Indonesia lagi berprogres dan lagi coba pemain-pemain ya kalah dalam laga uji coba mah
ya nggak apa-apa lah menurut gue ya. Namanya juga gue yang sebagai bukan pelatih juga ya udahlah, wajar kalau dalam laga uji coba. Tapi semoga dalam pertandingan resmi nanti di AFC 23 Indonesia mampu berbicara banyak dan mengagetkan semua lawannya di grup yang menurut gue sangat-sangat berat ya kalau dilihat dari pandangan. Tapi STY dan PSSI punya target sendiri dan semoga targetnya tercapai dan semua timnas berjuang demi nama Garuda di dada. Yuk semangat, ayo Indonesia, ayo Indonesia, gue percaya. Semoga nanti di event resminya di AFC U23 yang bentar lagi bakal mulai, Indonesia bisa berbicara banyak dan Garuda terbang tinggi. Thank you. Dan oh ya, gol dicetak oleh Witan Sulaiman lewat soloran. Oke, akibat kesalahan dari pemain Uni Emirat Arab. Mungkin itu aja. Thank you. Kali ini memang agak sedikit berbeda dibandingkan squad atau line up saat Indonesia dikalahkan Arab Saudi beberapa hari yang lalu. Di mana saat itu kita ya kalah 3-1 dari Arab Saudi, satu-satunya gol diciptakan oleh Komang Teguh ya. Walaupun babak pertama turun minum kita berhasil menyamakan 1-1, tapi memang waktu itu kan gua sempat bilang ya, Sintayong itu hanya memfokuskan kepada recovery fisik, ya fitness atau kebugaran, sehingga babak pertama Sintayong menurunkan tim yang relatif kuat dan kemudian babak kedua diganti total, hampir semua diganti sehingga tentunya berbeda ya tim yang utama dengan tim yang kedua, dan setelah itu kita kebobolan 2 kali dan kalah 3-1. Nah, menurut informasi pertandingan di WA yang kedua di mana itu dilangsungkan di Rashid Stadium, tetap di Uni Emirat Arab juga. Stadium. Itu relatif tim terkuat yang main babak pertama dan babak kedua, sehingga kita lihat hasilnya juga berbeda, bahkan lebih maksimal tadi, ya. Indonesia sebenarnya sempat unggul 2-0 tapi dianulir. Jadi ini menarik ya. Jadi gue tadi sempat live streaming bareng ya. Ada dua website yang menyiarkan berbahasa Indonesia. Jadi ngupdate. Walaupun sebenarnya gue juga bisa ngeliat skornya di website Uni Emirat Arab Football Association, tapi seru di situ ya. Jadi bareng-bareng istilahnya guyup lah. Buat teman-teman, gue lupa tadi apa namanya nama websitenya. Jadi terima kasih buat kalian semua yang juga sudah menyebarkan informasi, buat kalian juga yang mungkin tadi nobar bareng ya sambil ngobrol-ngobrol di situ sambil komen. Nah, ya ini modal yang sangat penting tentunya untuk memompa kepercayaan diri Hoki Caraka dan kawan-kawan. Jadi seperti yang gue bilang kemarin ya, STY apa boleh ya, mau dibilang apa ya, suka nggak suka, tapi ternyata memang sesuai dengan apa yang digambarkan ya. Jadi kemarin lawan Arab Saudi itu memang hanya untuk recovery fisik, jadi tidak mementingkan taktikal dan game plan, tapi melawan Uni Emirat Arab, Indonesia ketika tampil all out dengan tim terbaik ternyata hasilnya positif ya. Nah, nanti di Qatar kita akan tergabung di grup A tentunya bersama tuan rumah Qatar, kemudian Australia dan Yordania. Jadi nanti kita akan memainkan pertandingan pertama tanggal 15 April lawan Qatar, kemudian lawan Australia itu tanggal 18 April, dan 21 April itu kita akan menghadapi Yordania. Jadi jaraknya hanya selang-selang 3 hari ya, nggak terlalu banyak, dan semuanya kita April akan ya? Yang pertama kita akan lawan Qatar di Jassim bin Hamid Stadium. Ini stadion yang waktu Piala Asia kemarin kita dikalahkan Australia 4-0. Kemudian lawan Australia di Abdullah bin Khalifah. Ini stadion yang waktu kita ngalahin Vietnam 1-0 di Piala Asia kemarin tentunya, dan terakhir di Abdullah bin Khalifah juga lawan Yordania gitu. Jadi 3 pertandingan ini tentunya kita diwajibkan untuk bisa finish di peringkat kedua untuk bisa lolos ke 8 besar ya. Jadi ini hanya ada total 16 tim. Jadi kita akan lihat, karena Sintayong kabarnya bahkan yakin tim ini bisa lolos ke semifinal. Sekedar informasi, peringkat 1, 2 dan 3 itu otomatis akan lolos ke Paris ya untuk Olimpiade nanti. Olimpiade Paris. Wah, keren. Kita dukung sama-sama teman-teman, timnas U23 kita teman-teman ya. Kita harus optimis ya. Pada uji coba pertama kita memang kalah, tapi pada uji coba kedua dengan Uni Emirat Arab menggunakan kekuatan penuh, ada Justin Hamner juga di situ, kita menang 1-0. Bahkan kalau kita bilang menang 2-0 walaupun 1 gol itu dianulir. Tetap semangat Garuda muda.